Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita yang utama dan pertama kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki Allah yang la tuhsa wa la tu'ad, yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita jumlah. Termasuk nikmat keimanan, nikmat keimanan dan kesempatan, sehingga pada kali ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis keimanan. Semoga kita termasuk hamba Allah yang di hati kita tertancap keimanan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir, dan semoga kita termasuk umatnya yang diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian kapas bersih hari ini, yaitu kajian puasa bersihkan hati, akan bertemakan anjuran memperbanyak tadarus Al-Quran yang akan disampaikan materinya oleh Bapak Dr. Andes Haji Encep Moh Ilham, MSI. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masuk ke acara inti. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya ahsanun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, yang kami hormati Bapak Kasubag, Bapak Kasih, penyelenggara, serta seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Surakarta yang sudah hadir di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka mengikuti kajian rutin yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dalam setiap bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan 1947 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema yang diangkat pada pagi hari ini adalah anjuran memperbanyak tadarus Al-Quran. Memang istilah tadarus ini adalah lebih populer di bulan Ramadan. Meskipun sebenarnya adalah tadarus ini ya di luar bulan Ramadan juga sudah populer, tapi lebih populer lagi kita melaksanakan istilah tadarus di dalam bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita yang sudah melaksanakan tadarus Al-Quran ini adalah bisa memaksimalkan nilai pahala bulan Ramadan tahun ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kata tadarus ini adalah memang dari kata asalnya darosa yadrusu, ya, mengandung wajan tafa'ulu. Itu menurut para santri, tafa'ulu berarti ada interaksi gitu, atau ada kata saling. Jadi kalau kita adalah tadarus Al-Quran, berarti kita adalah saling mempelajari
Al-Quran. Jadi ada lebih penekanan tidak hanya membaca, tapi juga adalah bagaimana mengkaji, menelaah, memahami terhadap Al-Quran yang kita baca. Berbeda dengan kata tilawahnya. Kalau tilawah itu adalah ya hanya sekedar membaca dan memperbaiki bacaan, ya, atau sesuai dengan mahroj atau ilmu tajwid, tidak sampai kepada pemahaman. Maka di Kemenag ini adalah kita sudah sampai pada tingkatan tadarus, nih. Artinya adalah tidak sekedar membaca kemudian langsung dipahami seperti sekarang ini atau dari hari-hari sebelumnya. Setelah membaca Al-Quran kemudian ada pemahaman dari Al-Quran yang kita baca atau mungkin juga yang lainnya. Maka oleh karena itu di dalam metode belajar Al-Quran ini adalah memang bermacam-macam, ya. Tidak juga hanya dalam kata tadarus atau tilawah, tapi juga ada yang namanya tafsir, ya. Tafsir juga adalah mempelajari Al-Quran, tapi ini adalah lebih pada penekanan bagaimana kita bisa mendapatkan penjelasan, kemudian menganalisis dari bacaan yang kita baca, ya. Biasanya kalau di lingkungan pondok pesantren itu kalau tafsir itu biasanya di i'rab dulu, ya. Di kata-katanya itu betul-betul ini posisinya sebagai apa, fi'il atau fa'il atau maf'ul bih. Saya kemarin di Hotel Dana pernah dengar ada salah satu penguji kepada santri pondok pesantren Raudhatul Muhibbin yang dites pada saat itu. Pengujinya ada di sini. Pengujinya ada di sini. Tesnya adalah apa bedanya antara na'am dengan bala. Artinya adalah sama-sama ya gitu. Na'am juga ya, bala juga ya gitu, atau tentu. Nah, kemudian dijawab oleh santri itu bahwa kalau hal itu adalah penekanannya kepada pertanyaan yang mengandung jawaban yes or not kan gitu. Naam atau la kan. Hal anta ustadun misalkan, naam ana ustadun. Hal anta ustadun la ana tolibun, itu adalah hal. Tapi kalau bala tentu, ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin Mas Jain apa ya? Of course ya. Itu pertanyaannya seperti dalam surat Atin. Alaihissallahu biahkamil hakimin, ya. Bala, nah itu tentu lah itu. Nah, ini adalah kajiannya di tafsir seperti itu. Ya. Jadi lebih kepada menganalisa ayat. Ya. Misalkan dalam surat Al-Kautsar, ya. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Tapi kalau diterjemahkannya misalkan dengan fi'il mudhari, sesungguhnya kami akan memberi nikmat kepada kamu yang banyak. Berarti kan belum terjadi gitu loh. Tapi kalau setelah memberikan nikmat kepada kamu yang banyak, berarti ini sudah terjadi. Artinya adalah Allah telah memberikan nikmat kepada kamu yang banyak, yang tak terhingga, baru Allah memberikan perintah, dan ini adalah tidak memberatkan. Maka di situ adalah ayat yang selanjutnya, fasholli lirabbika wanhar. Nah, karena telah kami memberikan nikmat kepada kamu yang banyak, maka sholatlah dan berkurbanlah. Berarti di sini adalah maha bijaksananya Allah dan adilnya adalah Allah. Ya. Itu contoh dalam tafsir. Kemudian juga ada namanya juga adalah tadabbur. Itu juga sama mempelajari Al-Quran, tapi ada tujuannya untuk merenungkan gitu. Makanya ada tadabbur alam. Nah, sekarang banyak orang-orang yang piknik kemudian diislamisasikan jadi tadabbur alam. Maka oleh karena itu ini adalah juga termasuk dalam kajian-kajian dalam Al-Quran. Kalau semacam tahfidz, tahsin kan sudah biasa. Kan? Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disebutkan bahwa tadarus berasal dari kata darosa, ya. Kemudian orang yang mengajarkannya adalah mudaris. Ya. Maka di dalam pelajaran di sanawiyah atau di pondok ada ad-darsul awwalu. Ya.
pelajaran yang pertama ad-darsus tsani dan seterusnya gitu. Nah, ini kalau kata mudaris ini adalah guru yang bisa menyampaikan ilmu pengetahuan baik agama maupun umum. Itu namanya adalah mudaris. Nah, bedanya dengan ustadz apa? Nah, kalau ustadz juga adalah sering kita kontekan adalah guru tapi sebuah kehormatan. Jadi guru yang biasa adalah kepada guru agama. Gitu. Bahkan kalau di luar negeri itu atau mungkin di Mesir ya atau mungkin di Arab itu adalah gelar kehormatan sebagai guru besar. Misalkan di sini ada Ustadz Sarkin berarti sudah profesor itu. Sudah guru besar itu kehormatan. Nah, kalau di kita adalah ustadz itu setiap orang yang bisa mengisi kajian agama disebut ustadznya. Walaupun Mas Jain tidak pakai peci, nah kalau mengisi agama ya disebut Ustadz Jain kan gitu. Ini adalah di Indonesia. Jadi konteksnya adalah orang yang maka di sini adalah saya ketika melihat dan mencari di Fathur Rahman kata tadarus itu sulit mencarinya gitu ya. Dari fi'il madinya atau dari fi'il amarnya misalkan. Tapi kalau cari kata qara'a iqra misalkan ya, qara'a yaqra'u iqra itu ada gitu. Nah, maka saya yang cari di sini adalah dari kata qara'a ya, atau membaca ya. Di dalam surat yang pertama kali turun iqra ya, bacalah oleh kamu. Itu berarti kan sama juga dengan kita harus memahami terhadap Al-Qur'an. Karena di sini iqra di sini ada mengandung makna membaca kepada teksnya ayat juga bisa bermakna kepada konteksnya alam semesta kan begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini adalah ada dua penekanan. Maka di sini adalah menurut kami sama juga dengan semana dengan tadarus kan gitu. Artinya mempelajari kepada Al-Qur'an. Kemudian juga di dalam surat Fatir ini juga ayat 29 disebutkan juga innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Di sini sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang mendirikan salat dan orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sirran wa alaniyah, terang-terangan maupun secara tidak terang-terangan. Nah, ini mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak pernah rugi kan gitu. Berarti di sini adalah orang yang mempelajari membaca Al-Qur'an ini sama dengan tijaratan lan tabur. Biasanya kata-kata ini keluar kalau orang-orang baru pulang haji kan gitu. Allahumma ij'al hajjana hajjam mabrura wa sa'yana sa'yam maskura wa dambana tanban magfura. Nah, wa tijarotana tijaratan lan tabur. Berarti kan konteksnya adalah kalau memahami ayat ini orang membaca Al-Qur'an dengan pahala haji ya sama gitu. Kemudian juga membaca Al-Qur'an wa aqamus shalah dengan melaksanakan salat juga adalah sama kan gitu. Karena di sini wawunya wawu atop, wawu sambung gitu. Ada persamaan derajat antara kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Kalau menurut saya seperti itu. Wa anfaqu mimma razaqnahum dan menafkahkan harta mereka. Ini juga adalah sama kesejajaran karena dibarengi dengan wawu ataf. Ya. Kemudian ayat lagi yang selanjutnya Al-Ankabut ayat 45. Disebutkan di situ adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Nah, di sini adalah utlu ma uhiya ilaika, bacalah oleh kamu apa yang telah diwahyukan kepada kamu itu adalah Al-Qur'an. Nah, di sini adalah kata-kata yang menjadi kunci bagi kami adalah bahwa orang yang membaca Al-Qur'an dan juga mendirikan sholat bahwa dia akan terprotek dari perbuatan keji dan mungkar. Maka mungkin jarang sekali ya orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, kemudian dia berbuat maksiat. Gitu. Karena terprotek tadi. Orang yang rajin sholat itu terprotek untuk dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekarang kalau seandainya misalkan ada orang-orang yang mengaku melaksanakan sholat tapi adalah
maksiat jalan misalkan. Ya. Ini adalah berarti sholatnya adalah tidak berfungsi atau bacaan Al-Qur'annya tidak berfungsi sebagai tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian dalam surat Al-Mujammil, ya. Surat Al-Mujammil ayat 4 ini adalah warattil Qur'ana tartila. Bacalah oleh kamu Al-Qur'an dengan tartil. Artinya adalah membaca Al-Qur'an tidak tergesa-gesa. Kita kan sekarang banyak dihadapkan tahun-tahun yang lalu ini. Kalau tahun sekarang kan belum muncul ya. Ada orang yang melaksanakan tarawih misalkan dalam waktu kilat nih. Itu membacanya juga kilat. Nah, ini tidak sesuai dengan surat Al-Mujamil bahwa membaca Al-Qur'an itu harus tartil. Dulu berapa detik, berapa menitnya? 6 menit ya? 5 menit 20 rakaat misalnya. Yang membacanya itu luar biasa. Nah, ini adalah kalau lihat dari teks ayat ini adalah tidak tartil ya, tidak tartil. Maka dalam Al-Qur'an itu adalah tartil ini bisa memahami apa yang dibaca kan gitu. Ya kalau kita membaca sesuatu kemudian atau maksud ayat Al-Qur'an dengan bisa memahami apa yang dibaca, ini adalah akan membawa kepada pola hidup kan begitu. Kemudian dalam surat Al-Mujamil lagi yang 40 ada bacaan faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima sayakunu minkum maradhan. Jadi ayatnya itu panjang, saya potong saja. Yang ada kata qoro'anya aja. Karena yang saya cari adalah kata qoro'a. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kamu apa yang kamu mudah dari Al-Qur'an gitu loh. Karena kamu akan mengetahui di sekitar kamu ada yang sakit kan gitu. Jadi ini kalau saya melihat teks ayat ini adalah bahwa kita ini harus memahami situasi jamaah pada saat melaksanakan sholat gitu. Kalau jamaahnya misalkan orang yang sudah tua-tua, orang yang sudah misalkan persendiannya sudah tidak lancar misalkan ya. Banyak juga yang pakai kursi misalkan. Itu adalah kita harus bisa menyesuaikan, beradaptasi. Berarti yang saya harus baca adalah Al-Qur'annya yang dianggap mudah dan pendek misalkan bagi mereka. Saya pernah melaksanakan sholat di suatu masjid misalkan, sholat subuh. Itu bacaannya sampai 2 ruku, wah luar biasa. Akhirnya bayangannya juga berbeda-beda kan gitu. Nah, beda dengan kita membaca Al-Qur'an misalkan yang ideal lah misalkan. Misalkan kalau surat Al-A'la, Al-Ghoshiyah, Al-Buruj misalkan gitu kan di waktu subuh kan maksimal Al-Fajr misalkan itu kan untuk ideal. Rakaat keduanya yang lebih pendek misalkan Al-Insyirah atau Al-Ma'un misalkan. Kalau ini adalah 2 ruku, yang kedua rakaat kedua ada 1 ruku ya. Ini sampai jam 5 lebih baru selesai sholat subuh. Nah, ini adalah belum sampai kepada faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, maka di sini adalah dengan kita banyak membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, maka kita akan bisa menentukan sikap dalam hidup ini, terutama juga dalam melaksanakan sholat juga kan gitu. Sehingga Nabi Muhammad itu kan pernah dilihat oleh Siti Aisyah, kok kakinya bengkak-bengkak, kemudian pada saat sholat misalkan suratnya panjang-panjang ya. Sehingga Siti Aisyah bertanya ya, bahwa kenapa baginda Rasul melaksanakan sholat seperti itu padahal sudah dijamin beliau ini akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Beliau menjawab, apalah aku abdan syakura ya, gitu. Ini kalau konteksnya Nabi kan melaksanakan sholatnya kan di rumah gitu loh. Dia untuk pribadi kan ya. Tapi kalau untuk jamaah misalnya sholat di masjid, kita sebagai imam misalnya kita harus lihat-lihat dulu siapa makmumnya gitu. Kalau makmumnya adalah orang-orang anak pondok pesantren yang masih muda-muda dan yang dia adalah para penghafal Al-Qur'an ya mau baca 1 juz juga nggak ada apa-apa, 1 rakaat misalnya. Di tempat saya tuh ya seperti itu di Masjid Baitur Rahim itu kalau mendekati 10 hari yang terakhir itu sholat tarawihnya ada dua episode gitu loh. Ada 2 rit gitu. Rit pertama orang yang biasa yang cepat-cepat paling 1 jam dengan kultum udah beres ini. Nah, rit yang kedua itu jam 12
sampai sahur itu baru bisa selesai. Satu rokaatnya itu adalah minimal ya 1 ruku, 2 ruku, 3 ruku gitu. Karena para penghafal Al-Qur'an di situ. Ya silahkan gitu, tapi adalah yang menjadi jamaah itu adalah harus jamaah-jamaah yang betul-betul memahami apa yang kita baca tadi kan gitu. Nah, oleh karena itu ini adalah mempelajari Al-Qur'an ini di bulan Ramadan memang luar biasa sehingga lebih meningkat tensinya. Karena mungkin juga banyak harapan-harapan kepada kita bahwa di dalam kita membaca Al-Qur'an ini adalah akan peningkatan kualitas kita. Di dalam salah satu hadis dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya di antara kita adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kemudian juga ada hadis lagi yang lain, Iqra'ul Qur'ana, ya, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti akan menjadi syafi'an, akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil qiyamah, dan masih banyak yang lainnya, ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa suatu kaum akan diangkat derajatnya karena dengan mereka dekat dengan Al-Qur'an. Suatu kaum akan dihancurkan karena mereka adalah jauh dari Al-Qur'an. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dalam surat Toha kalau nggak salah, maksudnya dari peringatan dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dunka, maka mereka akan diberikan kehidupan yang menyesatkan, yang sempit kan itu. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu mereka bertanya, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta padahal dulu ketika di dunia adalah melihat. Ya. Kalau bahasa orang Jawa Baratnya kata Ustadz Ferry namanya lolong bonconong gitu. Lolong bonconong itu adalah orang yang melihat, orang yang matanya ada tapi tidak bisa melihat gitu loh. Namanya lolong bonconong. Nah, maka dijawab oleh Allah bahwa kamu dulu ketika hidup di dunia adalah tahu Al-Qur'an, tapi tidak menggunakan hidup kamu dengan pola Al-Qur'an. Maka kita bersyukur di bulan Ramadan di Kemenag ini adalah tiap bulan Ramadan pasti ada tadarus, artinya adalah kajian Al-Qur'an, pemahaman Al-Qur'an, dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Musta'in bahwa kita tidak target khatam, tapi adalah targetnya adalah bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dan hidayah dan menjadi orang-orang yang muttaqin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada Bapak Dr. Andes Haji Encep Moilham MSI atas materi yang disampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memotivasi kita semua untuk terus bertadarus Al-Qur'an. Tidak hanya membaca, tapi juga turun ke dalam hati kita dan nampak dalam perbuatan kita semuanya. Untuk menutup kapas bersih pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah tsumma kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, Pak.